Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea, dimanapun berada, apa kabar hari ini? Senang boleh menjumpai Bapak Ibu. Saya berharap dan berdoa kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja di tahun 2022 ini. Amin saudara. Nah tentu sejumlah agenda, sejumlah program sudah kita buat. Tetapi saudara, saya mau katakan manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Amin. Nah saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan Tuhan juga yang memberikan hari ini bagi kami, artinya Tuhan juga yang sudah menyiapkan segala kebutuhan kami di hari ini. Karena itu kami mau datang kepadamu, mohon penyertaan, perlindungan Tuhan kembali berlaku bagi kami di sepanjang hari ini, bahkan berkat Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat dan juga bisa berhasil. Karena itu urapi kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, setiap kita pasti memiliki rencana dalam hidup ini. Amin. Ya, setiap manusia pasti memiliki rencana dalam hidupnya. Tetapi tidak semua akan terlaksana atau terwujud sebab Tuhanlah yang menentukan. Amin. Kita bisa merencanakan, tetapi kita kembalikan bahwa Tuhan yang menentukan. Ada tertulis di dalam Amsal pasal 19 pada ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah saudara, kita harus selalu ingat bahwa hidup dan mati kita sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Betul? Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi sombong atau memegahkan diri. Di Amsal pasalnya yang ke-27 pada ayatnya yang pertama dikatakan begini. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Tetapi bila Tuhan yang memiliki rencana, kehendak atau keputusan, semuanya pasti akan terlaksana dan tergenapi. Sebab di dalam Ayub pasalnya yang ke-42 pada ayatnya yang keberapa ya, kita lihat dulu ya. Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 2 dikatakan begini saudara. Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Itu sebabnya mari taruh rencana kita dalam rencananya Tuhan. Amin. Begitu juga ketika Tuhan memiliki rencana untuk memilih, mengangkat, dan meninggikan seseorang, cepat atau lambat, semuanya pasti akan menjadi kenyataan. Sungguh, ini benar saudara bahwa peninggian itu datangnya dari Tuhan. Betul? Di Mazmur pasalnya yang ke-75 pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 ya. Saya akan bacakan untuk saudara di Mazmur pasalnya yang ke-75 pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Dikatakan begini saudara. Ayat 7, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu,
Ayat 8, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara, Daud adalah contoh orang yang beroleh peninggian dari Tuhan. Meski di hadapan manusia Daud sama sekali tidak diperhitungkan, bahkan dipandang sebelah mata oleh ayahnya dan juga saudara-saudaranya sendiri, tetapi Daud begitu istimewa di pemandangan Tuhan. Jika manusia menilai sesamanya dengan apa yang terlihat oleh kasat mata, baik itu fisik, rupa, jabatan, atau harta kekayaannya, maka Tuhan melihat hati. Amin. Itu sudah bisa lihat di 1 Samuel 16 ayat 7. Bahwa Tuhan melihat hati. Jadi tidak ada perkara yang kebetulan jika Daud dipilih oleh Tuhan. Amin. Meski sangat muda dan belum berpengalaman, tetapi Daud memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan karena ia memiliki hati yang murni, taat, mengasihi Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan di segala perkara. Itulah sebabnya Tuhan sendiri berkata di Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 pada ayat 22, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, mari dalam menjalani kehidupan di 2022 ini, milikilah hidup yang berkenan kepada Tuhan, maka ini adalah langkah awal bagi setiap kita untuk masuk dalam rencananya Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi bahwa manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Kita boleh merencanakan sesuatu di 2022 ini, tetapi ingat bahwa Tuhan yang menentukan. Artinya mari rencana kita sinkronkan dengan rencananya Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku. Nah, kadang saudara, Tuhan merombak rencana kita, ya, agenda kita, walaupun mungkin kelihatan baik, bagus, ya. Kadang Tuhan rombak itu untuk apa? Untuk membawa kita kepada kehidupan yang benar-benar mengalami damai sejahtera. Sebab bisa jadi program, agenda, atau ya rencana kita itu pada akhirnya nanti akan merugikan kita atau membinasakan kita. Maka Tuhan lebih tahu, ya. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita senantiasa bawa rencana kita dalam rencananya Tuhan. Sebab Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan di 2022 ini, maka saya mau katakan ini langkah awal bagi kita semua untuk bisa melihat kehidupan di 2022 ini akan lebih baik, akan lebih berhasil daripada 2021 atau tahun-tahun sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh belajar dan diingatkan dari firman Tuhan bahwa manusia merencanakan, tetapi Engkau Tuhan yang berkuasa, yang menentukan. Sebab itu kami akan selalu membawa rencana kami dalam rencana Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, dan hamba berdoa untuk seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Biarlah di sepanjang 2022 ini mereka semua diberkati
apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan 2022 tahun terobosan bagi setiap kami. Tahun di mana Tuhan lakukan mujizat-mujizat sehingga kami bisa melihat bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sungguh berkuasa, dan kami bisa bersaksi kepada banyak orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Engkau bukan saja menyelamatkan kami untuk dapat masuk surga, tetapi juga Engkau memberikan kami damai sejahtera, sukacita, bahkan memberkati kehidupan finansial kami, berkati kehidupan jasmani kami. Terima kasih. Biarlah seluruh subscriber Galilea Network hari ini ketika mereka bekerja, beraktivitas, mereka dilindungi, tidak celaka, tidak sakit-sakitan, tidak kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada